Selamat datang di Balik Layar Hidup, tempat di mana setiap kisah menyimpan pelajaran dan setiap perjalanan menginspirasi. Di balik cerita-cerita sederhana, tersembunyi kekuatan, harapan, dan makna yang dalam. Di sini kami membagikan kisah-kisah inspiratif yang bisa membuka mata, menguatkan hati, dan menyentuh jiwa. Karena kadang yang paling membekas bukan yang nyata, tapi yang mampu menggerakkan. Ini adalah Di Balik Layar Hidup. Selamat menikmati ceritanya. Di antara generasi muda yang lebih memilih pindah ke kota, John, pemuda berusia 27 tahun, justru memilih untuk tetap tinggal di desa dan menjadi petani seperti ayah dan kakeknya. Banyak yang menganggap John aneh. Di saat orang lain mengejar pekerjaan kantoran, John malah mencangkul dan menanam kelapa. Namun, John punya alasan sendiri. Dia mencintai tanahnya, dan lebih dari itu, dia percaya kalau pertanian bisa jadi pintu masa depan. Berbekal smartphone dan jaringan internet, dari menara sinyal baru yang dipasang di desanya, John mulai mencari tahu soal pasar ekspor. Desa Cempaka Putih memang indah, tapi tetap saja desa itu terasa tertinggal. Banyak pemuda lebih memilih merantau ke kota daripada berkutat dengan tanah dan lumpur. Namun tidak dengan John. Sejak lulus SMA, ia sudah mantap menjadi petani. Pilihannya itu menjadi bahan pembicaraan warga. Apalagi saat ia mulai berbeda dari petani kebanyakan. John tidak hanya menanam dan memanen, tapi juga mulai bicara soal ekspor, pasar internasional, bahkan branding produk pertanian lokal. Wah, si John udah mulai aneh sekarang, gumam Pak Darno di warung kopi sambil mengisap rokok klobotnya. Ngomongnya kayak orang kota, petani kok pegang laptop? Kecurigaan warga semakin menjadi-jadi ketika John mulai terlihat sibuk mengurusi hal-hal yang asing di telinga mereka. Ia sering terlihat membawa kamera untuk memotret hasil panennya. Ia membuat akun media sosial khusus untuk mempromosikan kelapanya, bahkan membuat situs kecil dengan nama Cempaka Export. John itu udah gak waras, kata Bu Suminah di pengajian ibu-ibu. Ngirim-ngirim gambar kelapa ke orang luar negeri. Emangnya siapa yang mau beli kelapa dari kampung begini? Bahkan keluarganya pun mulai khawatir. Ayah John, Pak Sastro, seorang petani kelapa yang sudah puluhan tahun berkutat dengan pohon dan sabut, mulai merasa malu dengan kelakuan anaknya. Kamu itu harusnya kerja bener, John. Kelapa ya dijual ke pasar, bukan dikirimin ke orang asing lewat internet. Itu penipuan semua. Ibunya menangis diam-diam. Anakku diguna-guna orang kota, nanti hartamu habis, keluargamu hancur. Istrinya Sari yang selama ini setia mendampingi juga mulai goyah. Malam-malam di dapur, ia mulai mengajukan pertanyaan yang menusuk. Apa kamu yakin ini semua bukan khayalan? Kita punya anak, John. Kalau kamu salah langkah, kita bisa kehilangan semuanya. John tahu risikonya, tapi ia juga tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, maka tidak akan ada perubahan di desa ini. Ia mencoba menjelaskan dengan sabar, namun semua terasa seperti berbicara ke dinding. Di pertemuan desa, saat John mencoba mempresentasikan ide pembentukan koperasi ekspor kecil, warga menertawakannya. Ekspor? Lah kita ini petani biasa, John. Itu urusannya pengusaha besar di kota. Kamu mau ngajak kami ke penjara? Beberapa bahkan mulai memfitnah. Ada yang bilang John sudah berhubungan dengan jaringan penipuan luar negeri. Ada pula yang bilang John akan menipu petani lain dengan skema-skema anehnya. John mulai dijauhi. Anak-anak dilarang bermain dengan anaknya Lila. Ia dan keluarganya seperti dikucilkan perlahan. Ia tetap mencoba bertahan, namun tekanan datang dari segala arah. Hatinya mulai ragu. Pernah suatu malam, John duduk sendiri di bawah pohon kelapa yang sudah puluhan tahun ditanam keluarganya. Ia menatap layar ponsel yang penuh dengan email-email yang tak kunjung dibalas, proposal yang ditolak, dan pesan-pesan kebencian dari akun anonim.
Apakah aku memang gila? Bisiknya sendiri. Tapi di balik semua keraguan itu, masih ada bara kecil di dadanya yang belum padam. Keyakinan bahwa petani juga punya hak untuk bermimpi besar, dan bahwa satu orang bisa jadi pintu perubahan untuk 1000 yang lain. Langit sore di desa Cempaka Putih mendung ketika truk kontainer besar itu tiba. Suaranya bergemuruh, menarik perhatian warga. Anak-anak kecil berlarian mengejar. Beberapa orang tua mengintip dari balik gorden bambu. John berdiri di samping truk itu, mengenakan rompi hitam dengan logo kecil bertuliskan Cempaka Export. Wajahnya tegang, tapi matanya menyimpan harapan besar. Ini bukan cuma kelapa, katanya kepada Sari, istrinya, yang berdiri tak jauh sambil menggandeng Lila. Ini pintu masa depan. Selama 6 bulan terakhir, John telah bekerja tanpa henti. Ia mengurus legalitas usaha kecilnya, belajar tentang HS Code, standar kualitas kelapa, fumigasi, packing kayu, dan pengiriman internasional. Semua itu dipelajarinya dari video YouTube, forum eksportir, dan mentor-mentor daring yang kadang hanya menjawab sepotong-potong. Kemudian datanglah Ravindra Das, seorang pria dari India yang menghubunginya lewat email. Kami tertarik dengan kualitas kelapa Anda. Jika bisa memenuhi permintaan awal sebanyak 1 kontainer, kita bisa kerja sama jangka panjang, tulisnya. John terhenyak. Setelah berbulan-bulan hanya mendapat penolakan, ini adalah peluang yang tampak nyata. Ia melakukan panggilan video. Wajah Ravindra terlihat profesional, dengan latar belakang kantor dan tutur kata yang sopan. Kami butuh 18.000 buah kelapa. Pembayaran akan ditransfer setelah pengiriman dilakukan, sesuai kesepakatan awal. John merasa percaya. Terlalu percaya. Untuk memenuhi pesanan itu, ia menggadaikan sawah terakhir milik orang tuanya, membeli kemasan ekspor standar internasional, menyewa truk dan gudang sementara. Ia bahkan membayar jasa fumigasi dan pemeriksaan laboratorium demi kelengkapan dokumen ekspor. Warga desa mulai ikut terlibat, beberapa dengan rasa penasaran, sebagian dengan harapan. Ada anak muda yang membantunya mengemas. Pak Karjo menyewakan gudang kecil, dan bahkan kepala desa sempat memuji John di acara RT. Ini langkah maju, walau saya masih belum paham betul, kata kepala desa sambil terkekeh. Namun di balik senyum itu, masih banyak yang mencibir di belakang. Palingan ditipu juga akhirnya. Bukan orang kota, cuma petani, bisik tetangga. Hari H pengiriman tiba. Truk besar itu dikawal hingga pelabuhan Surabaya. Dokumen lengkap, kontainer disegel. John kembali ke rumah dengan rasa puas meski lelah tak tertahankan. Ia menunggu pembayaran sesuai perjanjian. Hari pertama tidak ada kabar. Hari ketiga, John mengirim email pengingat. Hari kelima, emailnya dibalas oleh sistem otomatis. Email address not found. John mulai panik. Ia menghubungi nomor Ravindra, tapi tidak aktif. Ia mencari di internet dan mulai menemukan serpihan informasi. Ada beberapa kasus serupa, dengan modus sama, pelaku sama, perusahaan fiktif, identitas palsu. Semuanya ambruk seperti rumah dari jerami. Ia terduduk di kursi kayu reyot di teras rumah, menatap ladang kelapa yang mulai mengering. Tangan Sari menggenggam bahunya, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Lila kecil mendekap boneka kainnya, seolah menyadari sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Seminggu kemudian, bisik-bisik warga berubah menjadi tudingan. Uangnya kemana? Kita ikut bantu, tapi nggak dapat hasil. Jangan-jangan memang niatnya nipu. Kepala desa memanggil John ke balai desa. Meski tidak secara langsung dituduh, tatapan mereka mengandung kecurigaan. Ia pulang dengan langkah berat. Dunia seakan menutup pintu. Di malam yang hening,
John duduk sendiri di bawah pohon kelapa warisan kakeknya. Langit gelap, hanya bintang kecil yang menyala samar. Angin berembus lembut, tapi terasa dingin. Air matanya jatuh, bukan karena uangnya yang hilang, tapi karena kepercayaan yang ia bangun runtuh seketika. Ia merasa bersalah pada istrinya, anaknya, orang tuanya, bahkan pada petani lain yang sempat percaya padanya. Kenapa semua ini terjadi? Gumamnya lirih. Apa aku memang terlalu bodoh untuk bermimpi besar? Ia menatap langit dan berkata, seolah bicara pada Tuhan atau siapapun yang mendengar. Aku cuma ingin buktikan bahwa petani bisa lebih dari sekadar pengisi pasar lokal. Sudah hampir 2 bulan sejak pengiriman kelapa terakhir yang berakhir sebagai mimpi buruk. John tak lagi muncul di warung kopi desa. Ia jarang keluar rumah. Daun-daun di halaman mulai menumpuk. Suara tertawa lila pun semakin jarang terdengar. Namun, hidup tidak selamanya memeluk duka. Suatu siang yang panas, ketika John sedang memeriksa kandang ayam dengan kepala tertunduk, datanglah seseorang yang tak dikenal ke desanya. Seorang pria tua, mengenakan topi lebar, membawa tas kulit usang, dan ditemani cucu laki-lakinya yang ceria. Pria itu adalah Pak Raffi, seorang pensiunan diplomat dan pengusaha agribisnis internasional yang memilih menghabiskan masa tuanya di desa kecil untuk menenangkan jiwa. Kisah John rupanya sudah terdengar hingga luar desa, melalui forum ekspor kecil, bahkan lewat kabar yang disampaikan seorang mahasiswa magang dari kota yang pernah mewawancarai John beberapa bulan lalu. Pak Raffi mengunjungi John tanpa basa-basi. Aku dengar kau pernah mencoba mengirim kelapa ke luar negeri. Gagal ya? John hanya mengangguk, tidak ingin bercerita banyak. Tapi pria itu tidak pergi. Kau tahu kenapa banyak orang gagal dalam ekspor pertama mereka? Karena mereka pikir internet dan niat baik cukup. Padahal tidak. Kau butuh pengetahuan, sistem, dan jaringan. John akhirnya membuka diri. Ia menceritakan semua yang terjadi dari awal hingga akhir dengan getir dan sesekali menyalahkan dirinya sendiri. Pak Raffi mendengarkan dengan sabar. Sesekali ia mengangguk. Sesekali tersenyum simpul. Aku pernah dapat tipu serupa, John. Tahun 1985. Bedanya, aku kena tipunya di London. Tapi satu hal yang tak boleh hilang dari seorang pejuang ekspor, rasa percaya diri dan semangat belajar. Kau punya keduanya. Itu langka. Dari pertemuan itu, mulailah babak baru bagi John. Setiap sore, Pak Raffi mengundangnya ke rumah untuk belajar tentang sistem perdagangan internasional. Ia mengajarkan soal letter of credit, LC, asuransi ekspor, kontrak legally binding, dan cara memverifikasi pembeli melalui jaringan perdagangan resmi. John yang dulu belajar secara otodidak, kini seperti mendapat guru sejati. Tak hanya itu, Pak Raffi memperkenalkannya pada rekan-rekan lamanya, eksportir jujur, koperasi binaan, bahkan kontak di Kementerian Pertanian. Ia juga membantu John membuat ulang proposal bisnis, kini lebih profesional dan siap diverifikasi. Pelan-pelan, kepercayaan mulai tumbuh kembali. Warga desa yang sebelumnya mencemooh mulai melirik. Terlebih ketika kepala desa sendiri melihat Pak Raffi sebagai tokoh berwibawa. Kalau Pak Raffi yang dampingi, mungkin bisa dipercaya lagi si John itu, kata Pak Mardi yang dulu paling keras menyalahkan John. John memutuskan untuk tidak langsung kembali ekspor dalam skala besar, melainkan memulai dengan penjualan domestik premium untuk membangun kepercayaan dan perputaran modal. Ia membranding ulang produknya dengan nama Cempaka Organik, menarget pasar restoran dan toko oleh-oleh kota. Hasilnya perlahan tapi nyata. Dalam waktu 3 bulan, ia bisa melunasi sebagian utang. Namun, pencapaian sesungguhnya datang ketika koperasi petani muda yang ia dirikan kembali berhasil memenangkan dana hibah dari pemerintah daerah, berkat presentasi yang ia dan Pak Raffi lakukan bersama di acara pameran agribisnis. Dalam waktu 1 tahun, John kembali ke jalur ekspor.
Kali ini ke pasar Timur Tengah, dengan sistem escrow dan pembeli dari jaringan resmi. Petani lain mulai ikut serta. Lahan yang dulu mati, kini hidup kembali. John bahkan membangun rumah pelatihan ekspor kecil di desa, memberi pelatihan pada petani muda agar tidak mengulangi kesalahannya. Suatu malam, John duduk di beranda, ditemani Sari dan Lila yang kini mulai berani bercita-cita masuk sekolah pertanian. "Terima kasih udah nggak pergi waktu semua orang menjauh," kata John pelan pada istrinya. Sari tersenyum. "Kalau semua orang kabur, siapa yang bakal percaya kamu waras?" John tertawa kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa damai. Di kejauhan, suara mesin truk terdengar. Itu bukan truk pengangkut kelapa liar. Itu adalah truk pengiriman resmi dari gudang ekspor Cempaka Export Indonesia. 3 tahun telah berlalu sejak John nyaris kehilangan segalanya. Uang, kepercayaan, harga diri. 3 tahun penuh luka, belajar, bangkit, dan memperbaiki. Kini, pagi-pagi di desa Cempaka Putih tak lagi sepi. Di depan sebuah bangunan sederhana bercat hijau dengan pelang bertuliskan Cempaka Agrihub, pusat pelatihan dan ekspor pertanian. Beberapa pemuda desa sibuk menata kemasan buah kelapa dalam dus berlabel rapi. Organik Cempaka, from our land to the world. Di dalamnya, John berdiri di depan laptop, berbicara melalui video call dengan pembeli dari Dubai. Bahasanya kini lancar, cara bicaranya tenang, penuh percaya diri. "Shipment akan sampai di pelabuhan Jebel Ali hari Kamis, Pak. Kami sudah lampirkan sertifikat organik dan hasil uji lab. Silakan dicek," ucapnya profesional. Sari, yang kini ikut mengelola bagian keuangan, datang membawa Lila yang mengenakan seragam sekolah pertanian. "Pak, ibu guru bilang Lila dapat beasiswa ke Jakarta," katanya penuh semangat. John tersenyum, mengusap kepala putrinya yang mulai beranjak remaja. Anak petani bisa sekolah tinggi, kenapa tidak? Dari seorang pria yang dulu dianggap gila karena mimpi ekspor, kini John telah menjadi figur inspiratif nasional. Namanya pernah dimuat di sebuah majalah bisnis lokal dengan tajuk "Dari Ladang ke Dunia". Kisah John, petani desa yang menembus pasar global. Ia beberapa kali diundang ke seminar agribisnis, bukan sebagai peserta, tapi sebagai pembicara. Ia tidak bicara soal teori, tapi soal gagal, bangkit, dan tumbuh dalam realitas. Namun John tetap John. Ia masih menyapu halaman setiap pagi, masih menyapa Pak Mardi yang kini menjadi kepala gudang, dan tetap duduk di warung kopi setiap Jumat malam bersama para petani lain. Bahkan kini ia mendirikan program petani muda naik kelas, pelatihan gratis untuk para pemuda desa lain yang ingin ekspor hasil bumi, kopi, kelapa, rempah-rempah, hingga sayur beku. Dan tentang Pak Raffi, ia kini tinggal di rumah kayu kecil di atas bukit desa. Masih aktif mengajar, meski lebih sering menghabiskan waktu menulis buku kecilnya tentang kisah-kisah petani inspiratif. Ia menyebut John sebagai anak spiritualnya. Suatu malam, ketika John berdiri menatap bintang di halaman belakang rumah barunya yang lebih luas dan nyaman, ia menghela napas panjang. "Dulu aku pikir ekspor itu cuma buat orang kota, orang dengan gelar dan dasi. Tapi ternyata," ia menoleh ke arah gudang modern yang tetap berdiri di samping ladang. "Yang kita butuhkan cuma keberanian untuk bermimpi, dan keberanian lebih besar lagi untuk bangkit waktu jatuh." Sari datang membawa 2 cangkir kopi. "Masih mikirin mimpi?" tanyanya dengan senyum menggoda. "Enggak, sekarang aku mikirin mimpi orang lain, biar nggak jatuh di lubang yang sama." Lampu-lampu gudang menyala satu persatu. Truk ekspor datang malam itu, siap membawa hasil bumi desa ke negeri yang belum pernah John datangi secara fisik, tapi sudah ia taklukkan dengan hati dan kerja keras. Dan dari kejauhan, suara radio tua di warung kopi memutar lagu dangdut pelan-pelan bersamaan dengan tawa anak-anak yang bermain di jalan desa. Desa Cempaka Putih tidak berubah, tapi orang-orangnya telah naik kelas. John tidak hanya jadi eksportir sukses, ia jadi pelopor. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi dan semangat baru dalam hidup kamu. Jangan lupa untuk like jika kamu suka videonya, share ke orang-orang terdekatmu,
dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.